Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel As by Story. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, serta aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Sekarang, mari kita mulai ceritanya. Alika menutup bibirnya dengan rapat, kepalanya hanya bisa tertunduk. Mendengar helaan nafas berat dari Devin, Alika sedikit mendongakkan kepalanya menatap wajah Devin. Ternyata suaminya itu sedang melihat ke arahnya. Alika semakin merasa bersalah melihat tatapan datar dari Devin. Ia kembali menundukkan wajahnya, bahkan hampir dahinya hampir menyentuh meja. Kenapa bisa? Alika sedikit mendongak menatap Devin. Apanya? Kenapa bisa? Gosong semua kayak gini. Alika berdeham singkat, tadi Alika lupa. Lupa kecilin api kompor, gak tahu kalau bisa sampai gosong kayak gini. Devin menatap lurus pada ikan goreng dan ayam goreng yang sudah menjadi ikan arang dan ayam arang karena sudah sepenuhnya berwarna hitam. Alika menarik ikan dan ayam dari atas meja. Ya udah jangan dimakan, dibuang aja kalau gitu. Lo mau apa? Devin melipat kedua tangannya ke atas meja, dengan mata menatap Alika yang sedang membuang makanan ke dalam tempat sampah. Alika masak telur goreng aja gimana? Devin mengetukkan jarinya yang berada di atas meja. Ya udah, cepetan. Alika mengambil telur ayam dari dalam kulkas. Ia kemudian mengambil wajan baru dan memasukkan minyak, setelahnya Alika menyalakan kompor. Setelah minyak panas, Alika melempar 3 butir telur ke dalam wajan. Kreng, kreng, kreng. Melihat minyak yang meletup-meletup, Alika memundurkan tubuhnya sambil menutupi wajahnya. Minyaknya lompat-lompat. Devin dengan segera berjalan ke arah Alika dan mematikan kompor tersebut. Devin tercengang beberapa detik melihat ke arah telur yang Alika goreng. Lo sebenarnya bisa masak gak sih? Alika mencembikkan bibirnya, sambil memeluk tubuhnya dengan menundukkan kepalanya. Enggak, tapi Alika mau belajar kok. Biar gue yang masak. Alika mengangkat kepalanya. Devin bisa masak. Gue gak bego kayak lo. Alika kembali menundukkan wajahnya. Cewek itu mencembikkan bibirnya kesal. Bukan kesal kepada Devin, tapi kesal pada dirinya sendiri yang begitu bodoh dan ceroboh. Duduk sana. Alika menurut. Cewek itu berjalan ke arah meja makan. Alika menatap Devin yang membelakanginya. Cowok itu membuka kulkas. Setelah mengambil beberapa bahan, Devin menutup kulkas kemudian membuka lemari untuk mengeluarkan mie instan. Devin mau masak mie. Devin membalikkan badannya menatap Alika dengan datar. Menurut lo? Alika tersenyum konyol. Hehehe, kayaknya mau masak mie. Udah tahu, masih nanya. Bego. Alika kembali mengerucutkan bibirnya. Devin kenapa sih, suka banget bilang Alika bego? Kenyataan. Fakta. Alika menatap hasil masakan Devin dengan tersenyum lebar. Wah, keren. Ternyata Devin pinter masak. Devin menatap Alika yang sedang menyantap makanannya dengan semangat. Istri durhaka. Uhuk. Alika dengan cepat mengambil air lalu meminumnya sampai habis. Devin tadi, bilang apa? Istri durhaka. Kok gitu? Alika gak durhaka kok sama Devin. Devin meletakkan sendoknya ke dalam mangkuk. Ia menatap Alika datar tanpa ekspresi. Kerja, cari nafkah. Tugas siapa? Tugas suami tugas Devin. Masak sama ngurus rumah tugas siapa? Devin menaikkan sebelah alisnya menatap Alika. Tugas iya, tugas Alika. Alika menatap Devin dengan tatapan yang sulit diartikan. Jadi,
Alika udah durhaka sama Devin. Jelas, hukumannya masuk neraka. Alika melebarkan kedua bola matanya kaget. Alika gak mau masuk neraka. Makanya, jangan bego amat jadi manusia. Alika menatap Devin dengan mata berkaca-kaca. Devin kalau banyak ngomong ternyata serem, bikin sakit hati. Lo mau nangis? Enggak. Siapa yang mau nangis? Cengeng, ejek Devin. Alika gak cengeng. Tukang ngadu. Alika gak suka ngadu. Terus kemarin, mata Alika semakin berkaca-kaca. Kenapa Devin tega sekali padanya? Tidak tahukah Devin bahwa Alika hampir menangis? Alika cuma nanya sama mama, cicit Alika. Lo itu bego, ceroboh, kekanakan lagi. Alika menundukkan kepalanya. Setetes cairan bening berhasil meluncur dari matanya. Cewek itu menggigit bibir bawahnya supaya tidak mengelurkan suara. Namun sayang, suaranya tetap keluar. Hiks, hiks, hiks. Devin menganga tak percaya, sambil mengerjapkan matanya beberapa kali. Astaga, cewek di depannya menangis. Cewek 17 tahun, kelas 2 SMA menangis seperti anak kecil. Tidak bisa dipercaya, namun itulah yang terjadi. Devin merutuki mulutnya, bisa-bisanya ia bicara panjang lebar saat bersama Alika. Menyesal juga karena telah mengeluarkan kata-kata yang membuat istrinya menangis. Kenapa mulut Devin bisa selaknat itu? Devin menggaruk kepalanya yang tidak gatal. Bagaimana cara membujuk cewek yang tengah menangis? Jangan nangis. Hanya kalimat itu yang bisa keluar dari mulut Devin. Ia sendiri pun bingung harus berkata apa. Bukannya berhenti, tangisan Alika malah semakin menjadi. Hiks, hua, Devin jahat. Iya gue minta maaf. Alika masih menangis dan menundukkan kepalanya. Jahat banget mulutnya. Gue minta maaf Alika. Bukan hanya Devin yang bisa menjawab singkat, Alika juga bisa. Jangan nangis lagi. Biarin. Alika masih pengen nangis. Lo itu udah jelek, kalau muka lo basah ditambah mata lo bengakak, makin jelek. Hua, hiks, hiks. Devin yang jelek, hiks, hiks. Alika meninggalkan Devin dengan berjalan sambil menghentakkan kakinya. Devin menjambak rambutnya frustasi. Niatnya ingin membuat Alika berhenti menangis, tapi cewek itu malah tambah menangis. Pusing memikirkan cewek, Devin membenturkan kepalanya ke atas meja. Menghadapi satu cewek saja sudah membuatnya pusing. Bagaimana nasib Juna yang menjadi playboy mengurusi banyak cewek? Masih memikirkan Alika, Devin membatin, gimana sih cara ngebujuk cewek? Devin kemudian bangkit dari duduknya. Cowok itu menyusul Alika yang sudah pergi ke kamar. Ceklek, pintu terbuka, Devin menatap Alika yang sudah menutupi seluruh tubuhnya dengan selimut. Alika. Tak ada sahutan. Tapi Devin yakin Alika belum tidur, sepertinya cewek itu sudah selesai menangis. Devin berjalan mendekat ke arah Alika, mata Devin menatap jam yang berada di atas nakas. Beberapa menit lagi jam 7 malam, hampir memasuki waktu salat Isya. Alika, panggil Devin. Cowok itu duduk di pinggiran kasur, samping Alika. Jangan ngomong sama Alika, Alika masih marah sama Devin. Devin udah bilang Alika cengeng, bilang Alika bego, bilang Alika ceroboh juga. Seru Alika dari dalam selimut. Bilang lo jelek juga ada, sahut Devin yang membuat Alika makin kesal. Tangan Devin terangkat membuka selimut Alika. Marahnya nanti aja. Alika masih marah sama Devin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Devin menutup mulutnya beberapa detik saat mendengar suara azan. Sholat Isya,
ujar Devin. Gak mau, balas Alika. Maghrib tadi gak sholat, biarin. Jangan ajak Alika, ajak aja cewek lain aja. Alika kembali menarik selimut dan menutup wajahnya. Jadi istri durhaka, masuk neraka. Gak sholat juga masuk neraka, lo mau masuk neraka 2 kali. Devin kembali menarik selimut yang menutupi wajah Alika. Devin curang, ngancemnya pakai bawa-bawa neraka. Kenyataan, awas, seru Alika. Devin menaikkan sebelah alisnya, kenapa? Awas, minggir. Alika mau bangun, mau sholat. Devin berdiri dari duduknya, dengan mata yang masih menatap Alika. Alika menyibakkan selimutnya lalu berjalan ke arah kamar mandi. Sebelum masuk, Alika berbalik menatap Devin. Devin kalau cerewet, mulutnya jadi pedas, bikin sakit hati. Mending diam aja. Brak. Devin terlonjak kaget ketika pintu kamar mandi yang tiba-tiba ditutup Alika. Dasar cewek. Assalamualaikum warahmatullahi. Selesai salat, Devin menengok ke arah Alika. Ternyata istrinya itu masih mengikuti salat, namun tak bersuara sedikit pun. Devin menyodorkan punggung tangannya ke arah Alika. Kenapa? Tanya Alika. Salam. Kalau Alika gak mau salaman sama Devin. Alika menatap Devin tatapan menantang. Istri durhaka, ujar Devin menaikkan salah satu sudut bibirnya. Durhaka mulu dari tadi. Yang salah itu Devin. Kenapa jadi Alika yang durhaka? Devin mendekatkan dirinya dengan Alika. Wajah Devin semakin maju, dan semakin dekat dengan Alika. Makanya, nurut sama suami. Plak. Kepala Devin menoleh ke kiri, cowok itu meringis kesakitan sambil memegang pipinya yang terasa panas. Loh, Devin menatap Alika dengan tatapan tajam. Alika gak sengaja. Tadi. Abisnya Devin tadi ngapain kah kayak gitu? Alika tergugup melihat Devin yang menatapnya tajam. Devin masih mengusap pipinya yang terasa panas. Lo dendam sama gue? Enggak, Alika bukan pendendam. Lo mau apa? Alika enggak mau apa-apa. Lo marah. Alika menatap Devin dengan datar. Alika enggak marah. Alika bukan pemarah kayak. Siapa? Devin kenapa marah sih? Devin membuang nafasnya berkali-kali. Ingin sekali rasanya ia menerkam cewek di depannya ini. Alika menarik tangan Devin lalu mencium dengan singkat dan cepat. Setelahnya ia melepas mukenanya lalu merapikan dan menaruh alat sholatnya. Alika kembali berjalan ke arah kamar mandi. Setelah menutup pintu, ia bersandar di belakang pintu tersebut. TTT. Devin ternyata serem kalau lagi marah gitu. Galak, mulutnya tajam, tapi ganteng, ujar Alika yang diakhiri kekahannya. Tok, tok, tok. Pintu kamar mandi diketuk dari luar, dan Alika yakin pelakunya adalah Devin. Kenapa? Tanya Alika. Keluar. Alika menelan salivanya. Jangan-jangan Devin mau marah lagi. Alika, lagi mandi. Keluar. Iya, nanti. Alika lagi mandi. Keluar atau gue dobrak. Ceklek. Alika memutar kenop untuk membuka pintu. Kenapa sih? Ngapain? Alika men. Bohong. Alika ngelamun di dalam kamar mandi, sahut Alika jujur. Devin duduk di atas sofa dengan tenang dan anteng, sedangkan Alika berbaring di sebelah Devin dengan gerasak gerusuk. Devin, ganti yang lain bosen itu-itu mulu dari tadi. Serem tahu lihat mereka pukul-pukulan gitu, apalagi yang tembak-tembak pakai pistol. Gue suka, sahut Devin. Emangnya Devin gak takut? Devin gak ngeri gitu lihat darah udah berceceran di sana-sini. Devin menolehkan kepalanya ke arah Alika. Gue suka. Devin psikopat, yah.
Devin hanya menggelengkan kepalanya pelan. Devin, Alika mau nonton Doraemon. Nonton di laptop, kan bisa, ujar Devin dengan malas. Alika gak bisa pakai laptop, apalagi nyari video. HP. Alika, kan enggak punya HP. Devin kembali menoleh ke arah Alika. Beneran gak punya. Alika bangkit dari posisinya. Cewek itu lalu duduk mendekat ke arah Devin. Beliin Alika HP dong, ujar Alika menampilkan pupi eyesnya. Najis. Plak. Alika menamparkan bahu Devin. Devin kenapa sih, suka banget ngomong kasar kayak gitu. Gak boleh tahu. Mulut-mulut gue, balas Devin. Alika mencembikkan bibirnya kesal. Setiap berdebat dengan Devin pasti berakhir dengan kekalahan dirinya dan kekesalan pada Devin. Alika pengen banget punya HP. Mau beli, tapi gak ada duit. Kerja. Alika menatap Devin dengan cemberut. Harusnya yang kerja itu Devin. Cari duit itu, kan, tugas suami. Devin hanya diam, ingin menjawab tapi tahu harus berkata apa. Devin. Beliin Alika HP dong. Yang murah aja deh, enggak apa-apa, asal bisa dipakai buat nonton Doraemon. Devin menatap Alika sekilas. Sebenarnya ia juga tidak tega melihat tatapan memelas dari Alika. Tapi Devin masih kesal pada Alika. Males. Devin. Alika menatap Devin dengan wajah memelas. Beliin dong. Alika pengen banget. Devin berdecih pelan. Padahal 1 jam yang lalu Alika menatapnya dengan tatapan tak bersahabat. Dan sekarang istrinya itu sudah menatap dengan tatapan seperti anak kucing meminta kasihan pada ibunya. Di mana wajah songong, sok berani 1 jam yang lalu. Di mana tatapan tajam 1 jam lalu. Ya udah deh, nanti minta beliin Bang Alfi aja. Bang Alfi pasti mau beliin Alika. Jangan, ujar Devin. Biarin. Orang Alika minta beli sama abang sendiri kok. Bang Alfi itu baik, pasti mau beliin Alika HP. Lo itu tanggung jawab gue. Ya udah makanya beli. Alika menarik-narik lengan Devin. Berharap cowok di depannya itu mau menuruti permintaannya. Iya. Jengah melihat tingkah Alika yang terlalu aktif dan berisik, Devin mengalah. Jadi Devin mau beliin Alika HP? Tanya Alika dengan senyum lebar. Alika bertepuk tangan dengan senang. Yeay, kapan belinya? Devin meletakkan remote TV ke atas meja. Cowok itu lalu berdiri. Sekarang, oke. Tunggu sebentar. Alika mau ambil jaket dulu. Alika dengan cepat berlari ke arah kamarnya. Yang mana? Tanya Devin. Sudah hampir 1 jam Alika melihat-lihat HP yang berada di dalam etalase. Namun ia belum juga memutuskan untuk membeli HP yang mana. Bagus semua jadi bingung mau pilih yang mana. Kalau Alika banyak duit, pasti Alika borong. Alika menggaruk kepalanya bingung, pilihan di depannya terlalu banyak, jadi sulit untuk menentukan. Jadi, mau yang mana mbak? Pegawai wanita yang menjaga tempat tersebut sepertinya juga sudah kesal. Dari 1 jam yang lalu, mungkin sudah puluhan atau mungkin ratusan kali ia melontarkan pertanyaan yang sama. iPhone, sahut Devin. Alika menatap Devin dengan mengerjapkan matanya berkali-kali. Ia lalu mendekatkan dirinya ke arah Devin. Jangan iPhone kan mahal, bisik Alika pelan. Devin mendekatkan dirinya ke arah Alika, lalu balas berbisik, gue punya duit. Mau iPhone yang berapa mas? iPhone 12. Oh ada mas yang 12. Kebetulan ini baru datang beberapa hari yang lalu, stok yang lama udah ludes. Mau yang tipe apa? Pro Max. Pegawai wanita itu mengeluarkan beberapa handphone, lalu meletakkan di atas etalase. Dengan senyum sumringah,
ia bertanya pada Devin. Mau yang warna apa, Mas? Devin melihat ke arah Alika dengan menaikkan sebelah alisnya. Nggak ada warna pink ya, Mbak? Tanya Alika. Enggak ada, Mbak. Adanya cuma warna hitam, putih, biru, merah, sama hijau. Devin menginjak kaki Alika dengan pelan, ia berdehem singkat. Jangan malu-maluin, peringat Devin. Alika mau yang warna hitam, boleh nggak? Tanya Alika pada Devin. Sahut Devin pada Alika. Devin beralih menatap ke arah penjaga tersebut. Warna hitam 2. Loh, kenapa Devin beli 2? Alika kan minta beliin 1. Satunya buat gue, balas Devin. Jadi ini 2 HP iPhone 12 warna hitam, dibungkus dulu ya, Mas. Setelah Devin membayar HP tersebut, mereka berdua lalu pulang. Kemana lagi? Tanya Devin saat di perjalanan menuju pulang. Alika menutup mulutnya dengan telapak tangannya. Langsung pulang aja deh, Alika udah mulai ngantuk. Alika sudah berbaring di atas kasurnya, bersiap-siap untuk tidur. Namun kedatangan Devin ke dalam kamar membuat Alika mengurungkan niatnya. Alika dan Devin saling menatap satu sama lain selama beberapa detik. Buruan tidur, ujar Devin. Devin, nanti tidur di mana? Di mata, sahut Devin. Bukan itu maksudnya Devin tidur di tempat mana? Devin berjalan mendekat ke arah Alika. Setelah mengambil bantal, cowok itu berjalan ke arah pintu. Sofa depan TV. Alika menatap kepergian Devin dengan tatapan kosong. Kasihan Devin harus tidur di sana, pasti dingin. Tapi, masa Devin harus tidur bareng Alika di sini? Lagian kamar satunya lagi kenapa dikunci sih sama papa? Alika kembali membaringkan tubuhnya. Beberapa saat kemudian, cewek itu kembali duduk. Devin tadi bawa selimut nggak? Iya. Pasti dingin kalau nggak bawa selimut. Alika berjalan ke arah lemari untuk mencari selimut. Untung saat ia membereskan barang bawaan bersama Sarah kemarin, mama mertuanya memasukkan beberapa helai selimut ke dalam koper. Alika membawa selimut untuk Devin keluar. Sampai di tempat Devin, ternyata cowok itu sudah tertidur. Alika menyelimuti tubuh Devin dengan selimut yang ia bawa. Tidur yang nyenyak ya Devin, semoga mimpi indah. Makasih udah beliin Alika HP. Alika seneng banget. Alika menul Noel hidung Devin. Devin beneran udah tidur ya? Jemari Alika kembali menusuk-nusuk pipi Devin. Alika mendekatkan wajahnya dengan Devin. Kap. Alika tersenyum setelah berhasil mencium pipi Devin. Sebenarnya Alika dari tadi pengen cium Devin, tapi kalau langsung cium pasti Devin marah. Makanya, Alika cium pas Devin tidur. Alika kemudian berdiri dan kembali ke kamarnya untuk tidur. Devin ternyata belum sepenuhnya tidur. Cowok itu membuka matanya. Satu tangan Devin terangkat memegang pipi bekas ciuman Alika tadi. Saat memegang pipinya, jantung Devin berpacu lebih cepat dari biasanya. Gila, gumam Devin. Tangan Devin kemudian turun memegang dadanya. Nggak mungkin. Devin kembali memejamkan matanya. Ia sengaja meletakkan telapak tangannya ke depan mata. Barangkali bisa membuat ia lebih cepat tidur. Istri durhaka, ujar Devin, gue jadi gak bisa tidur. Devin mau pakai selai apa? Tanya Alika. Saat ini, kedua pasangan suami istri yang masih berstatus pelajar SMA itu sedang sarapan bersama. Coklat, sahut Devin. Alika membuka wadah selai coklat lalu mengoleskan pada roti. Setelah selesai, Alika memberikan roti itu kepada Devin. Sebenarnya, tadi Alika ingin memasak nasi goreng, tapi masalahnya Alika tidak tahu caranya. Selain itu juga Devin tidak memperbolehkan Alika memasak.
Jadi daripada ribet dan membahayakan dirinya dan orang lain, Alika dan Devin hanya sarapan dengan roti dan teh panas. Kenapa teh, bukan susu? Karena Devin tidak suka susu, dan Alika alergi susu. Devin, Alika boleh minta uang jajan nggak? Soalnya kemarin Alika ngambil duit Devin 20.000, terus udah habis. Devin mengambil dompet yang berada di dalam saku celananya yang berwarna abu-abu. Setelah mengeluarkan 2 lembar uang 100-an, ia menyodorkan ke arah Alika. Devin, kok banyak duit sih? Devin kerja, ya? Tanya Alika kepo. Kerja apa? Tanya Alika. Devin menatap Alika sejenak dengan datar. Ngepet. Ih, gak boleh tahu. Alika melotot kaget mendengar jawaban Devin. Ternyata kemarin Alika sudah jajan dengan duit hasil ngepet. Hehehe, lain kali kalau mau ngepet lagi, jangan lupa ajak Alika. Alika mau juga ikutan, ujar Alika dengan tersenyum lebar, tanpa merasa berdosa. Boleh, sahut Devin, lo jadi babi. Gak mau. Alika jaga lilin aja. Lo cocoknya jadi babi, ujar Devin. Gak mau. Alika maunya jaga lilin. Lo lebih cocok kalau jadi babi. Alika menatap Devin dengan wajah ditekuk. Devin aja yang jadi babi. Alika gak mau jadi babi pokoknya. Devin kalau mau ngepet, ngepet aja. Jangan ajak Alika. Alika berdiri lalu mengambil tas yang berada di bangku sebelahnya. Alika marah sama Devin. Alika itu gak mau jadi babi. Kemudian Alika berjalan keluar meninggalkan Devin yang masih terdiam di tempatnya. Devin yang cocok jadi babi. Teriak Alika. Devin lagi-lagi hanya bisa menghela nafas menghadapi sifat Alika. Devin kemudian berjalan menyusul Alika yang sudah duluan keluar dari apartemen. Selama perjalanan dari apartemen menuju sekolah, Alika benar-benar mendiamkan Devin. Setelah sampai di parkiran sekolah, tanpa sepatah kata pun, Alika langsung turun dari motor Devin dan pergi menuju kelasnya. Aldo dan Bima yang baru saja datang, berjalan menghampiri Devin. Gue lihat tadi Alika mukanya kayak cemberut gitu, kenapa? Tanya Bima. Biasalah, sahut Aldo, pasti dicuekin sama Devin. Salah, balas Devin. Terus kenapa? Tanya Bima lagi. Gara-gara babi ngepet, sahut Devin jujur. Buset, kenapa marah gara-gara babi ngepet? Tanya Aldo. Tak urung, ia juga tertawa mendengar jawaban dari Devin. Gimana ceritanya? Devin menatap kedua sahabatnya itu dengan datar. Kepo, ujar Devin. Ia kemudian berjalan melewati mereka berdua. Saat masuk ke dalam kelas, Alika langsung duduk pada bangkunya yang berada di sebelah bangku Devin. Pagi, Alika, sapa Revi dengan tersenyum kecil. Pagi Revi, balas Alika. Dia siapa? Tanya Bila pada Revi. Beberapa detik kemudian, setelah menyadari Alika duduk di bangku Alaska, Bila mendekat ke arah Alika. Lo duduk sebangku sama Alaska. Bila, panggil Revi, membuat sang pemilik nama menoleh. Itu bangku Alika sama Devin, Alaska udah pindah ke depan sama Aldo, jelas Revi. Bila bernafas lega sambil memegang dadanya. Hufet, syukur deh. Gue pikir Alaska sebangku sama cewek lain. Bila mendekatkan wajahnya, lalu mencondongkan tubuhnya ke arah Alika, seperti sedang meneliti cewek di depannya itu. Lo murid baru ya? Iya. Alika murid baru masuk kemarin. Bila kembali memperhatikan Alika dari ujung kaki sampai ujung rambut. Bila, peringat Revi, jangan liatin Alika kayak gitu, gak sopan. Hehehe, ya maaf, ujar Bila. Tangan Bila kemudian terangkat ke arah Alika. Kenalin,
Nama gue Salsabila Valencia Audrey. Panggil aja Bila. BTW, gue juga murid pindahan lo, kata Bila memperkenalkan dirinya sendiri. Alika membalas jabatan tangan dari Bila. Kenalin, aku Alika Syakila. Panggil aja Alika. Aku, Beo Bila. Alika menggaruk tengkuknya yang tidak gatal. Soalnya, Alika enggak terbiasa pakai lo gue. Alika biasanya pakai aku kamu. Tapi daripada itu, Alika lebih suka nyebut orang pakai nama. Bila menganggukkan kepalanya lalu mengangkat jari jempol. Pura-pura paham. Jaga image, kan malu kalau bilang dia enggak paham sama perkataan Alika, mana baru kenal lagi. Devin bersama Alaska masuk kelas dengan bersamaan. Tadi, saat di koridor, Devin bertemu Alaska yang pulang dari kantin. Loh, ngapain kesini? Tanya Alaska. Emangnya nggak boleh, kalau gue kesini? Balas Bila. Bukan nggak boleh sayang. Kan gue nanya mau ngapain. Bukannya nggak ngebolehin, balas Alaska mencoba untuk tetap tersenyum. Bila menyodorkan kotak makanan pada Alaska. Mau nganter ini, jangan lupa dimakan. Gue mau balik ke kelas. Alaska beralih menatap Revi. Bila marah sama gue, tanya Alaska pada Revi. Maybe, jawab Revi mengangkat kedua bahunya. Devin menatap Alika sejenak, kemudian duduk di samping Alika. Beberapa menit kemudian, bel masuk berbunyi. Pertanda proses belajar mengajar akan segera dimulai. Saat istirahat, Alika langsung pergi ke kantin bersama Lita dan Revi. Sedangkan Devin mengajak para sahabatnya untuk pergi ke basecamp mereka yang berada di sebelah gudang sekolah. Ini ada apa sih? Gue lapar ngap pengen makan. Alaska langsung mengambil duduk di atas sofa kemudian meletakkan kotak makanan yang diberikan Bila tadi ke atas meja. Noh, si Devin katanya mau ngomong, sahut Aldo. Devin menatap sahabatnya satu persatu, ia kemudian duduk di sebelah Alaska yang sudah memakan nasi goreng pemberian Bila. Gue mau bicara, tapi jangan dipotong, ujar Devin. Mau ngomong apa sih? Devin menatap Bima, ia lalu menghela nafas. Gue udah nikah. Haha, seriusan, bercanda lo, gila, humor lu gak keren. Devin menatap mereka semua dengan datar. Gue serius, sama Alika, tanya Juna menebak tepat sasaran. Ya, sahut Devin, udah ketebak sih, gagal dong jadi plot twist, ujar Bayu. Lo udah tahu. Devin menaikkan sebelah alisnya heran. Padahal ia belum memberitahukan apa-apa pada mereka, bagaimana mereka bisa tahu. Nebak aja sih, balas Bayu, soalnya lo kan kayaknya akrab sama dia, sedangkan selama ini lo gak pernah deket sama orang lain. Kalau sepupuan kayaknya enggak mungkin, kita semua juga tahu kalau sepupu lo cuma 2. Jadi kemungkinan lo pasti ada di someting sama dia. Jadi, lo sama Alika beneran udah nikah? Tanya Farel. Sahut Devin dengan berdeham singkat. Udah malam pertama belum? Tanya Aldo disertai senyum mesumnya. Mereka semua sontak mendekatkan tubuhnya ke arah Devin. Menanti jawaban dari Devin dan kepo, sahut Devin. Si Devin enak banget ya udah nikah. Kalau pengen tinggal minta, ujar Farel ambigu. Vin, kalau mau buat dedek, jangan lupa siaran langsung. Gue juga pengen nonton, timpal Aldo. Alaska yang sudah selesai makan, mengetuk kepala Aldo menggunakan sendok. Si anjing, sempak mulu pikiran lo. Sakit kampret. Gak usah munafik lo ya. Lo juga suka ya, nonton begituan, balas Aldo. Cowok itu mengusap kepalanya yang terasa sakit karena digetok Alaska. Vin, gue bener penasaran nih,
lo sama Alika udah itu belum? Tanya Juna. Rahasia, sahut Devin. Vin, gak seru lo ah. Kita kan mau tahu pengalaman lo. Biar kalau kita udah nikah nanti, udah ada pengalaman. Selama ini, kan kita cuma belajar materi, gak pernah praktek. Aldo menatap Devin dengan tatapan memelas. Kasih tahu dong Vin. Rasanya gimana Vin, enak nggak? Tanya Alaska yang akhirnya juga ikut-ikutan. Ya enak lah, rasanya anjim banget, ah mantap. Seru Farel, otmes lo semua, ucap Devin. Percuma lo semua nanya kayak gitu ke Devin, ya gak bakalan Devin jawab lah bego. Ujar Bima, cowok Iu sebenarnya juga penasaran tentang Devin Alika, tapi ia memilih diam. Kenapa? Tanya Bayu. Rahasialah Bey, itu kan privasi hubungan Devin sama Alika. Walaupun mereka udah nikah, tetap gak elit kalau nanya kayak gitu. Mau udah ngelakuin atau enggak, kan itu privasi Devin sama Alika. Kita gak sopan kalau nanya begitu sama Devin, jelas Bima panjang lebar. Jadi udah apa belum? Tanya Bayu lagi. Alaska melempar kotak makannya ke arah kepala Bayu. Barangkali otaknya bisa sedikit geser dan berada pada posisi normal. Masih juga nanya lo. Tapi BTW Alika tadi pagi kayaknya Alika ngambek sama Devin, ujar Aldo. Ngambek kenapa tuh? Tanya Farel. Apa mungkin ngambek karena Devin ngajak Alika begadang semalam? Masih aja bahas itu. Seru Bima jengah. Gak ada bahasan yang lain lagi, apa? Alika ngambek kenapa Vin? Tanya Alaska. Gara-gara babi ngepet, jawab Devin, Aldo dan Bima secara bersamaan. Emangnya kenapa sama babi ngepet? Tanya Juna. Alika nanya gue kerja apa, gue jawab ngepet. Walaupun jawaban Devin tidak singkat seperti biasanya, namun ia menjawab dengan suara dan wajah datar. Terus, Alika katanya mau ikutan, jaga lilin. Gue bilang, dia cocoknya jadi babi, tapi Alika marah, terus ngambek sama gue. Sebelum ngambek, Alika bilang apa? Tanya Bima. Devin mengingat kejadian tadi pagi selama beberapa detik. Katanya, Alika marah sama Devin. Alika itu gak mau jadi babi. Terus teriak, Devin yang cocok jadi babi. Hahaha, sontak mereka semua mentertawakan Devin. Emang yang cocok jadi babi itu lo Vin? Seru Aldo. Tidak terima atas perkataan Aldo, Devin menendang kaki Aldo. Devin kemudian berdiri dan pergi keluar dari ruangan tersebut. Kalian pernah ngepet nggak? Bila, Tasya, Lita dan Revi saling melirik satu sama lain karena mendengar pertanyaan yang tiba-tiba keluar dari Alika. Ngepet itu, yang maling, tapi pakai babi, kan ya? Tanya Bila dengan polos. Nah, iya itu, sahut Alika. Kenapa emangnya? Tanya Tasya, lo mau ngajak ngepet bareng? Enggak, Alika cuma nanya aja. Kalian pernah enggak? Gak pernah, sahut Revi. Gue juga gak pernah, dan semoga gak akan pernah, timpal Lita. Serem juga kalau mau cari duit pakai acara ngepet segala. Lo pernah ngepet? Tanya Tasya. Alika menggelengkan kepalanya. Belum pernah. Anjir, pekik Lita, belum bisa berarti akan. Lo udah ada niatan mau ngepet? Enggak gitu juga. Alika sebel deh sama Devin. Lah, malah jadi curhat, celetuk Tasya. Revi menatap Tasya sejenak. Jemari telunjuk Revi terangkat ke depan bibirnya yang terkatup rapat, kode untuk diam. Emangnya Devin kenapa? Tanya Bila. Devin mau ngepet, terus nyuruh Alika jadi babi, katanya Alika cocok kalau jadi babi. Tapi Alika enggak mau. Maunya jaga lilin aja. Devin ngajak lo ngepet, tanya Lita tak yakin.
Menurut pantauannya, Devin termasuk orang yang berada dalam segi materi dan Lita tahu kalau itu bersumber dari orang tua Devin sebagai pengusaha, bukan hasil dari dukun ataupun ngepet. Enggak tahu juga, tapi Alika yakin Devin dapat duit bukan dari hasil ngepet. Kenapa lo yakin? Tanya Tasya. Soalnya, Devin itu rajin salat, pinter ngaji, Devin juga baik. Enggak mungkin kalau pekerjaan Devin itu ngepet. Tahu dari mana kalau Devin rajin salat sama pinter ngaji? Kan Alika tinggal satu apartemen sama Devin, Alika juga pernah tidur sekamar sama Devin, jadi pasti tahulah, ucap Alika nyerocos tanpa sadar. Lo tinggal satu apartemen sama Devin. Pernah tidur sekamar. Alika membesarkan kedua bola matanya. Tangan Alika membekap mulutnya sendiri. Keceplosan. Batin Alika. Lo sebenarnya ada hubungan apa sama Devin? Tanya Revi. Devin sama Alika. Tiba-tiba saja Devin datang, dan langsung mengambil duduk di sebelah Alika. Kepo, ujar Devin pada Revi. Rese banget sih, balas Revi. Lo berdua beneran tinggal satu apartemen? Tanya Tasya. Sifat keponya memang tidak bisa dihilangkan dan dipendam. Selalu keluar setiap saat. Devin dan Alika tidak menjawab, sama-sama diam. Devin yang belum ingin memberitahu, dan Alika yang tidak berani memberitahu. Diem artinya iya, timpal Lita, lo berdua enggak ada apa-apa, atau ngapa-ngapain, kan? Gak ngapa-ngapain, jawab Devin jujur. Alika memperhatikan Devin dengan tatapan yang penuh tanda tanya. Merasa diperhatikan, Devin balas menatap Alika balik. Alika kembali mengalihkan pandangannya. Ingatkan Alika, bahwa ia masih marah kepada Devin karena tadi pagi Devin berkata bahwa Alika cocok menjadi babi ngepet. Tiba-tiba Alika berdiri dari duduknya. Alika duluan ke kelas. Loh, kenapa buru-buru? Nanti aja, masih lama kok masuknya, ujar Bila yang tidak mengerti keadaan. Alika mau ke toilet, kilah Alika. Tanpa memperdulikan mereka lagi, Alika langsung pergi dari kantin. Hayo, Devin. Alika marah sama lo, tahu, ujar Tasya pada Devin. Devin mengangkat sebelah alisnya. Kenapa? Gara-gara tadi pagi lo bilang kalau dia cocok jadi babi ngepet, sahut Lita. Masih marah? Tanya Devin. Kepalanya berputar ke arah tubuh Alika yang sudah menghilang di balik tembok. Bel pulang sudah berbunyi sejak 5 menit yang lalu. Kelas 11 IPA 1 pun sudah lenggang oleh para murid karena masing-masing sudah beranjak pulang. Sedangkan Alika dan Devin masih berada di dalam kelas. Gak ada niatan mau minta maaf. Tanya Alika, menyindir cowok yang berada di sebelahnya Devin. Enggak, sahut Devin, kenapa harus minta maaf? Alika mengeluarkan nafasnya kasar. Devin enggak ngerasa bersalah sama Alika. Bagian mana yang salah? Tanya Devin dengan suara yang sangat tenang, persis seperti tidak mempunyai salah sama sekali. Devin bilang Alika cocok jadi babi. Nggak ingat. Oh, kata Devin. Cowok itu hanya menanggapi dengan santai dan singkat. Minta maaf sama Alika. Gak, sahut Devin. Devin udah bilang Alika cocok jadi babi, dan Alika marah. Harusnya Devin minta maaf sama Alika. Devin menehela nafasnya pelan. Berdehem singkat sebelum berkata, kan katanya lo mau ikut ngepet, ya udah lo jadi babi aja. Alika gak mau jadi babi. Ya udah, gue gak maksa. Ya udah, sahut Alika. Beberapa detik mereka berdua kembali terdiam. Sampai akhirnya Alika kembali membuka suara, kenapa nggak Devin aja yang jadi babi? Devin menoleh ke arah Alika dengan tatapan tajam. Masih pengen dibahas? Enggak, jawab Alika cepat,
Abisnya tadi pagi Alika tanya, Devin kerja apa? Devin malah jawab ngepet. Devin meletakkan tasnya ke atas meja, lalu memasuki buku dan peralatan tulis lainnya. Beresin barang lo, mau pulang, cepetan, seru Devin tidak sabaran. Iya, kok jadi buru-buru sih? Alika memasukkan bukunya dengan cepat. Ia kemudian berjalan menyusul Devin yang sudah berada di depan pintu kelasnya. Ngapain kesini? Tanya Alika yang masih berada di atas motor. Devin menoleh ke belakang untuk menatap Alika. Turun, titahnya yang membuat Alika kebingungan. Gimana mau turun, kalau Alika enggak tahu mau ngapain? Devin melepaskan helmnya. Cowok itu lalu menyugar rambutnya ke belakang. Alika menelan salivanya karena terpesona melihat Devin. Buruan turun, titah Devin lagi. Akhirnya Alika menuruti. Ia memegang pundak Devin, kemudian melompat turun. Devin pun ikut turun dari motornya. Ia melirik ke arah Alika yang sibuk mengamati sebuah kafe di depannya. Ikut gue, ujar Devin. Mau kemana? Masuk ke dalam. Tanpa menunggu Alika menjawab, Devin langsung menginjakkan kakinya ke dalam kafe tersebut. Alika buru-buru mendekat dan mengikuti Devin supaya tidak tertinggal jauh. Lama mereka berjalan, memasuki makin ke dalam tempat tersebut. Oi, bos, tumben kesini, ujar lelaki yang Alika yakini bekerja di kafe tersebut. Apa kabar? Tanya Devin berbasa basi. Alika menatap Devin sinis. Ternyata cowok di depannya bisa berbasa basi pada orang lain, tapi kenapa begitu dingin pada dirinya? Baik, alhamdulillah, balas cowok itu. Ia kemudian melirik ke arah Alika. Dia siapa? Devin melirik Alika yang berada di belakangnya sekilas, lalu kembali menatap cowok di depannya. Gue juga gak tahu siapa, gak kenal. Mendengar penuturan Devin, Alika menamparkan belakang Devin. Devin, ih, masa gitu jawabnya, ucap Alika mengerucutkan bibirnya kesal. Cewek gue, ungkap Devin pada temannya itu. Seriusan, gila, udah punya pacar aja lo. Bukan pacar lagi, udah istri malahan, batin Alika berteriak. Gue mau ke atas, ujar Devin setelah melihat Alika yang berada di belakangnya. Sepertinya cewek itu sedang risih karena terus diperhatikan oleh temannya. Oh, ya udah naik aja. Gue sekalian mau lanjut lagi, balas cowok itu. Devin kembali melanjutkan langkahnya. Setelah sampai di depan tangga, ia berhenti sebentar untuk menunggu Alika. Mau naik ke atas? Tanya Alika. Setelah sampai di lantai 3, Devin membawa Alika untuk memasuki sebuah kamar. Ini kamar siapa? Alika memperhatikan ruangan yang cukup besar yang berada di hadapannya. Kamar gue, sahut Devin yang berjalan ke arah balkon. Alika melempar tasnya ke atas sofa, lalu menjatuhkan tubuhnya ke atas kasur. Hufet, capek banget, gumam Alika. Tangan Alika membuka dua kancing seragamnya hingga terlihat tank top berwarna hitam. Lama-kelamaan, Alika mengantuk dan terbawa suasana yang begitu tenang. Alika pun tertidur. Devin yang baru saja dari balkon, kembali masuk ke dalam kamar. Ia mendekat ke arah Alika yang sudah tertidur pulang. Astagfirullah, gumam Devin saat tidak sengaja memperhatikan salah satu bagian penting milik Alika. Devin terdiam selama beberapa detik memperhatikan Alika. Setelah tersadar, Devin memalingkan wajahnya ke samping lalu menutup wajahnya dengan telapak tangan. Zina mata, astagfirullah, ujar Devin lagi. Devin kemudian berjalan ke arah lemari pakaian dan mengambil baju kaos miliknya. Kemudian Devin menutup tubuh Alika dengan bajunya. Ceroboh. Alika melenguh pelan,
Ia kemudian mendudukkan tubuhnya untuk mengumpulkan nyawa. Saat Alika duduk, baju Devin terjatuh dari dadanya. Alika menunduk menatap dadanya yang ternaya sedang terbuka. Setelah nyawanya mulai terkumpul, buru-buru Alika mengancingkan seragamnya. Mata Alika berputar mencari suaminya. Ternyata Devin juga sedang tertidur di sofa. Alika berjalan mendekat ke arah Devin. "Bangunin gak iya?" monolog Alika. "Langsung bangunin aja deh. Kalau diliatin doang, entar malah kayak waktu itu." "Devin, bangun." Alika menepuk tangan Devin beberapa kali. Devin bangun. Mata Alika tidak sengaja menatap ke arah jam dinding. "Ya ampun, udah jam 7 malam." Alika kembali menatap Devin dan mengguncang lengan Devin. "Devin, bangun. Udah malam, udah jam 7. Devin bergerak pelan, merubah posisi tubuhnya, namun belum membuka matanya. "Bentar lagi," sahut Devin. "Udah jam 7. Kita kapan pulang?" Devin kemudian membuka matanya perlahan, dan menatap ke arah jam dinding. Ia kemudian bangun dari posisinya menjadi duduk. "Kita kapan pulang?" tanya Alika. Nanti kapan?" "Alika udah lapar nih," ujar Alika. "Lo udah mandi?" Alika mengerutkan dahinya mendengar pertanyaan dari Devin. "Belum." Devin gak lihat Alika masih pakai seragam. "Kenapa emangnya? Mandi di sini dulu, baru pulang." Tapi Alika gak bawa baju ganti. Devin menunjukkan lemari pakaian dengan dagunya. "Di sana banyak baju gue." "Ya udah deh, kalau gitu Alika mandi dulu." Alika berjalan ke arah lemari pakaian Devin. Setelah mengambil baju dan celana milik Devin yang akan ia pakai, Alika berjalan masuk ke dalam kamar mandi. Saat keluar dari kamar mandi, Alika mencari Devin, namun tidak ada. Alika mulai panik, spekulasi negatif tentang Devin mulai bermunculan di kepalanya. Apakah Devin sengaja meninggalkan Alika? Apakah Devin ingin membuang Alika? Apakah Devin akan menjual Alika? Devin dia mana? Alika berjalan ke arah balkon, berharap menemukan Devin. Namun tidak ada. Sepertinya Devin benar-benar meninggalkan Alika di sana. Devin kemana? Alika takut. Nafas Alika sudah memburu, jantungnya berpacu lebih cepat. Mata Alika mulai berkaca. "Devin!" teriak Alika memanggil Devin. "Devin di mana?" Ceklek. Alika menatap ke arah pintu. Di sana muncul sosok yang sedang Alika cari. Devin dari mana? Kenapa tadi ninggalin Alika?" Bibir Alika bergetar saat mengucapkan kata-kata itu. "Gue barusan dari bawah," jawab Devin. "Kenapa?" "Hiks." Alika takut Devin ninggalin Alika. Devin berjalan mendekat ke arah Alika. Saat sampai di depan Alika, Devin menyentil dahi Alika. "Ih, sakit tahu," cicit Alika dengan air mata yang masih berada di pipinya. "Gue gak kemana-mana. Tadi ke bawah buat ngambil makanan," ucap Devin. Alika pikir, Devin sengaja mau ninggalin Alika di sini sendirian. "Gue gak setengah itu," sahut Devin. "Iya lah, Devin gak bakalan tega. Kalau mau ninggalin lo, bukan di sini, tapi di hutan," tambah Devin lagi membuat Alika semakin menekuk wajahnya. "Assalamualaikum. Makanannya mau ditaruh di mana?" Devin dan Alika sama-sama menatap ke arah pintu. "Cowok yang tadi sore," batin Alika. "Di meja situ." Devin menunjuk meja yang berada di dekat sofa. Setelah selesai menaruh makanan, cowok itu keluar. "Devin udah makan." Devin kembali menatap Alika. "Belum," jawab Devin. "Gue mau mandi dulu." "Ya udah mandi aja," Alika tungguin.
Ngapain nungguin gue? Nungguin Devin makan. Kalau lapar duluan aja. Alika belum lapar kok, ujar Alika. Kruk. Alika menggigit bibir bawahnya. Kenapa perutnya susah diajak kerja sama? Perut sama mulut lo gak sejalan, ujar Devin. Ia berlalu dari hadapan Alika berjalan ke arah kamar mandi. Setelah Devin selesai mandi, Alika dan Devin berlanjut makan malam. Ini beneran kamar Devin? Tanya Alika di tengah-tengah menyantap makanannya. Iya, sahut Devin. Alika menatap Devin dengan tersenyum senang. Devin tidak menjawab dengan deheman, tapi sebuah kata. Kok bisa? Tanya Alika lagi. Kafe ini punya gue. Wow, keren. Seru Alika. Jadi tempat ini milik Devin. Iya. Alika menganggukkan kepalanya. Beberapa detik kemudian, Alika kembali menatap Devin. Tapi kenapa Devin ngajak Alika ke sini? Devin meletkan piringnya yang sudah kosong. Ia kemudian mengambil gelas yang berisi jus jeruk kemudian meneguknya hingga tandas. Tadi pagi, kan lo nanya gue kerja apaan? Oh, jadi pekerjaan Devin itu pelayan di kafe ini. Devin menatap Alika dengan tajam. Merasa ditatap seperti oleh Devin, Alika nyengir lebar. Hehe, bercanda. Jadi Devin pemilik dan pengelola kafe ini. Ya, jadi kerjaan Devin yang ngepet itu bohong, ya. Iya, sahut Devin malas. Tapi kalau lo minat, gue bantu praktek. Praktek apaan? Jadi babi ngepet, sahut Devin. Ish, Devin, bercanda mulu. Tiba-tiba di luar turun hujan, disertai kilat. Gimana pulangnya kalau hujan gini? Tanya Alika. Nginap aja, sahut Devin. Tidur di sini maksudnya. Kan besok sekolah. Lo mau hujan-hujanan? Enggak sih, jawab Alika lesu. Alika gak bisa kena air hujan, mudah sakit. Ya udah. Alika kemudian berjalan dan menaiki tempat tidur, diikuti Devin dari belakang. Devin tidur di sini juga. Menurut lo? Bukannya menjawab pertanyaan Alika, Devin malah bertanya balik. Maksudnya kita tidur satu ranjang gitu? Tanya Alika dengan pelan. Bersambung.